Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Nuri Airintia Kusmasuti di YouTube channel Nuri 0067. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas mengenai olah data. Bagaimana sih caranya mengolah data menggunakan UJT? Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana sih caranya, apa saja syarat atau prinsip dari penggunaan UJT ini. Nah, kalau UJT itu sebenarnya pada prinsipnya UJT maupun UJZ itu sama saja ya. Namun yang perlu diingat kembali nanti dalam video konsep UJZ dilihat kembali apa saja syaratnya. Kalau untuk syarat UJZ itu maupun UJT sebenarnya mereka harus berdistribusi normal. Kalau untuk UJZ ya karena UJZ itu adalah uji parametrik, kemudian sampelnya itu harus lebih dari atau sama dengan 30 dan juga variansinya diketahui. Jadi kita bisa menggunakan UJZ apabila sampelnya itu lebih dari atau sama dengan 30. Apabila sampelnya itu kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan UJT. Dan juga apabila variansinya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan UJT. Oke, kita langsung saja bagaimana sih caranya dalam menggunakan mengolah data dengan menggunakan UJT. Yang pertama adalah yang pasti kita harus membuka terlebih dahulu ya program SPSS. Program SPSS yang kita punyai di laptop ataupun komputer masing-masing ya. Apakah itu SPSS versinya bisa versi terbaru juga bisa, atau kalau saya lebih suka menggunakan SPSS yang versi 22. Nah, kita bisa buka terlebih dahulu untuk program SPSS-nya dengan klik start, tombol start. Biasanya ada di sebelah kiri bawah, kemudian all programs, dan kita pilih yang IBM SPSS Statistik. Kemudian pilih yang IBM SPSS Statistik 22. Karena di sini adalah versi yang saya gunakan adalah versi 22. Nah, kemudian nanti setelah terbuka untuk program SPSS-nya, nah kita bisa isi di variable view apa saja variabel yang akan kita olah. Di sini sebagai contoh yaitu misalkan gender dan juga tinggi badan. Nah, untuk UJT ini ada 3 macam ya. Kita yang sekarang akan membahas terlebih dahulu UJT yang independent sample test atau UJT yang tidak berpasangan. Jadi pada 2 kelompok yang tidak berpasangan kita bisa menggunakan langkah ini ya. Nah, di sini ada variabel gender dan juga tinggi badan. Kita isikan di variabel view itu gender dan juga tinggi badan. Dan di sini saya menginginkan 0 desimal di belakang koma. Kemudian label saya beri nama jenis kelamin, untuk gender dan tinggi adalah tinggi badan untuk labelnya. Nah, value-nya di sini karena ada jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, saya masukkan 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian langkah yang selanjutnya kita bisa ini ya untuk value label yang ini di sini kita bisa masukkan di sini 1 value 1 label laki-laki, kemudian add. Nah, setelah itu masuk di sini 1 sama dengan kode 1 adalah laki-laki. Kemudian ditambahkan lagi value 2 label perempuan, kemudian kita klik add. Nah, nanti di sini akan muncul 2 sama dengan perempuan, seperti itu. Kalau sudah tercantum 1 dan 2 di situ, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk coding ya. Coding di sini yaitu adalah laki-laki 1, kemudian coding 2 atau kode 2 adalah perempuan, seperti itu. Oke, selanjutnya
kita setelah memasukkan di variable view, kemudian kita pindahkan di bawah itu ada data view ya. Mungkin nanti apabila rekan-rekan semuanya lupa, bisa dibuka untuk videonya mengenai konsep program SPSS. Nah, kemudian kita klik data view, nah nanti akan muncul gender dan tinggi badan ini. Kemudian setelah muncul gender dan tinggi badan, kita isikan di sel-sel ini, kita isikan untuk gender, untuk responden 1 sampai terakhir itu berapa, tinggi badan responden 1 dan seterusnya, itu kita masukkan di sini. Apabila kalian sudah mempunyai datanya di Excel, bisa di copy paste, dimasukkan di sini sehingga otomatis dapat tercantum di sini. Nah, setelah sudah terisi untuk kedua variabel ini, kemudian langkah selanjutnya kita bisa klik untuk menu Analyze. Nah, Analyze ini kita klik, kemudian akan muncul yang di bawah ini. Kita pilih yang compare min, karena kita akan menggunakan UGT. Kita pilih compare min, kemudian kita tarik ke kanan. Setelah itu kita pilih independent sample t-test apabila karena di sini datanya adalah dua kelompok tidak berpasangan karena ada gender perempuan dan laki-laki sehingga dua kelompok tersebut adalah tidak berpasangan karena berbeda kelompok. Nah, setelah itu yang muncul pop-up-nya adalah seperti ini. Akan muncul kolom seperti ini. Nah, isinya ada jenis kelamin dan juga tinggi badan. Nah, kita bisa masukkan untuk variabel tinggi badan ini, kita tekan, kemudian kita masukkan ke tanda panah ini. Tinggi badan kita masukkan ke tes variabel atau S ini. Diklik tinggi badan, kemudian klik pindahkan ini ke kolom tes variabel. Kemudian untuk jenis kelamin atau gender ini kita bisa pindahkan, klik tanda panah ini setelah kita aktifkan selnya di sini, kita klik tanda panah, kemudian kita masukkan ke grup variabel ini. Atau jenis kelamin atau gender ini ke grup variabel. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini apabila kita klik gender. Nah, pada gender ini yang sudah kita masukkan ke grouping variabel, kita klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita isikan saja. Grup 1 kita isi angka 1. Kemudian grup 2 kita isi angka 2. Kemudian setelah sudah terisi, kemudian kita klik continue. Nah, ini continue ini belum aktif karena grup 1 dan grup 2 ini belum kita ketikkan di sini 1 dan 2. Apabila nanti sudah terisi, nanti continue ini akan aktif. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, setelah continue ini nanti kita klik oke di sini. Kan nanti akan kembali ini pop-up ini akan hilang, kemudian oke ini akan aktif. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk hasil output yang pertama, di sini ada grup statistik. Nah, grup statistik di sini muncul karena kita masukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat di sini N-nya. N ini adalah jumlah data atau jumlah sampelnya. Di sini masing-masing laki-laki sebesar 30. Perempuan juga besarnya adalah 30. Nah, min ini atau rata-rata tinggi badan antara tinggi badan laki-lakinya, cara membacanya seperti ini ya, ditarik garis lurus ke kanan dan ke atas. Nah, min untuk laki-laki adalah 167,07. Dan untuk perempuan, rata-rata, min itu adalah rata-rata, tinggi badan perempuan itu adalah 162,93.
Kemudian untuk standar deviasinya, standar deviasi untuk laki-laki adalah 10,089, sedangkan pada perempuan adalah 4,398, seperti itu. Nah, ini adalah hasil output yang pertama dari uji t-test independen atau uji T tidak berpasangan. Nah, ini keterangannya rata-rata atau mean itu adalah ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan ya dalam uji statistik. Nah, keuntungannya dari angka-angka yang kita dapatkan dari mean atau nilai rata-rata ini adalah angka tersebut itu dapat digunakan sebagai gambaran atau perwakilan ya dari data yang kita amati. Sedangkan simpangan baku atau standard deviation atau dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf S atau tau, seperti ini tau. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan data dari harga rata-ratanya. Jadi untuk simpangan baku ini adalah rata-rata penyimpangan data ya dari harga atau nilai rata-ratanya. Nah, kemudian selain hasil output yang pertama tadi, di bawahnya akan muncul hasil seperti ini, independent sample t-test. Nah, ini hasil interpretasi hasil output kedua untuk hipotesis uji dua sisi ya. Itu adalah F hitung. Yang pertama adalah F hitung untuk tinggi badan ya. Tinggi badan F hitungnya adalah 29,966 dengan nilai probabilitas atau sig to tail. Nah, sig to tail jangan kita lihatnya bukan yang sig ini ya, namun yang sig to tail ini untuk melihat p-value-nya, karena ini adalah hipotesis uji dua sisi, sehingga yang kita lihat hasilnya adalah yang sig to tail ini. Jadi nilai p-value-nya adalah 0,046. Jadi di depan koma ini masih ada nilai 0, masih ada angka 0. Jadi kita membacanya adalah 0,046. Nah, untuk penulisan di interpretasi atau cara penulisannya dalam uji statistik itu kita menulisnya adalah dengan menggunakan titik, bukan lagi koma ya. Koma hanya ada di hasil output uji di SPSS. Namun apabila kita ingin menulisnya ke dalam hasil penelitian kita, maka kita menulisnya dengan tanda titik. Komanya ini kita ganti dengan titik. Nah, jadi apabila p-value-nya 0,046, maka H0 ditolak ya. Karena 0,046 itu kurang dari 0,05. Jadi hasilnya itu adalah rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan adalah sama secara signifikan. Karena H0 ditolak berarti dengan kata lain itu H0 ditolak berarti tidak ada hubungan. Ini misalkan di sini apabila interpretasinya rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan adalah sama secara signifikan, maka sebelumnya kita bisa membuat HO dan HA terlebih dahulu. HO-nya adalah rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan adalah tidak sama secara signifikan. Kemudian HA-nya atau H1-nya adalah rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan adalah sama secara signifikan. Sehingga apabila H0 ditolak, maka tadi yang H0-nya itu adalah tidak sama, itu berarti ditolak. Kemudian H0 ditolak berarti HA-nya yang diterima. HA-nya tadi apa? HA-nya itu adalah rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan adalah sama secara signifikan. Seperti itu.
yaitu untuk uji T independent sample t-test. Jadi pada dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, kemudian ada juga jenis yang kedua adalah uji T one sample t-test. Nah, one sample t-test ini kita gunakan apabila hanya ada satu sampel saja. Nah, apabila kita mempunyai data hanya satu sampel saja, maka kita bisa menggunakan uji sampel t-test ini. Nah, langkah yang pertama, kita bisa seperti tadi, langsung membuka SPSS, kemudian kita isi variable view-nya, kemudian setelah variable view terisi, kemudian value label-nya juga value label juga sudah terisi, maka kita bisa masuk ke sini. Langsung kita klik analyze ya. Ini untuk gender dan juga di sampingnya itu ada tinggi badan ya. Nah, ada tinggi badan. Kemudian kita klik analyze. Setelah semuanya terisi, kita klik analyze, kembali kemudian compare mean. Kemudian yang diklik bukan lagi yang independent sample t-test, namun yang one sample t-test. Karena di sini yang kita punya adalah satu sampel saja. Setelah itu, kita setelah diklik tadi, kemudian nanti hasilnya akan muncul seperti ini. One sample t-test untuk tinggi badannya. Yang terlihat di situ adalah sampelnya sebesar 60 sampel. Kemudian rata-rata tinggi badannya adalah rata-rata di sini adalah 165,02 dengan standar deviasinya sebesar 7,988. Nah, untuk interpretasi output yang pertama cukup kita lihat nilai N, min, dan SD atau standard deviation-nya. Nah, setelah itu output yang kedua sama seperti tadi, kita lihat di sini. Yang kita lihat untuk melihat apakah ada hubungan, apakah dari hipotesis yang kita sudah buat itu ditolak, HO-nya ditolak, apakah diterima. Kita bisa sebelum kita mengambil keputusan, kita bisa membuat seperti ini terlebih dahulu, HO dan HA. Jadi HO-nya di sini misalkan tinggi badan rata-rata mahasiswa keperawatan sama dengan 150 cm. Sedangkan HA-nya adalah tinggi badan rata-rata mahasiswa keperawatan tidak sama dengan 150 cm. Nah, dilihat di sini untuk hasil stick to tail-nya. Stick to tail-nya adalah 0,000. Nah, 0,00 ini maka kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya adalah tinggi rata-rata mahasiswa keperawatan tidak sama dengan 150 ya. Karena H0 ini ditolak. Ditolak berarti HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya adalah yang HA ini. HA diterima. Tidak sama dengan 150 cm. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk video selanjutnya, nanti saya akan membahas bagaimana cara menggunakan uji T berpasangan atau uji T dependent. Sampel uji dependent T. Ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video dari saya. Jangan lupa apabila yang belum subscribe, bisa subscribe dan klik tombol like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.